bahwa sepenuhnya dalam tanda petik takdir, dalam tanda petik peristiwa yang menimpa kita saat ini atau saat-saat sebelumnya atau di masa-masa yang akan datang, itu tidak terlepas dari bagaimana kita bisa menginventarisir X faktor, baik itu yang dalam kendali kita maupun X faktor yang di luar kendali kita. Semakin kecil X faktornya, maka potensially peristiwa yang akan kita alami itu akan membahagiakan. Tetapi semakin besar X faktor yang tidak kita accountable, yang tidak kita perhitungkan, maka semakin besar juga peristiwa yang akan mengecewakan datang menimpa kita. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman semua. Ini sekitar jam 8 pagi. Udara Jakarta sangat cerah. Sambil berjemur pagi, Bang Ica ingin berdiskusi, berkicau, berceloteh dengan teman-teman semua. Bang Ica berharap mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, menjadi orang biasa itu baik, menjadi orang baik itu biasa, tetapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari selalu kita bikin berarti, dan hidup hanya sesaat. Tentu lebih bagus kalau kita tebar banyak manfaat. Minggu lalu Bang Ica ditelepon oleh seorang teman lama, teman masa kecil, dan hampir 1,5 jam tanpa henti teman tersebut selalu bicara sampai kuping ini rasanya panas. Sejatinya Bang Ica sudah tidak nyaman karena cenderung monolog, tetapi tentu sebagai seorang teman kita harus pandai-pandai membaca situasi. Jadi dalam bacaan Bang Ica, teman tersebut sedang galau, sedang kecewa barangkali, sedang unhappy, tidak bahagia. Inti dari pembicaraan teman tersebut selama kurang lebih 1,5 jam, Bang Ica bisa simpulkan bahwa dia sangat tidak bahagia, bahwa dia sangat menyesali hidupnya, bahwa dia merasa dunia ini tidak adil. Dia selalu dihujani oleh satu ketidakberuntungan dengan ketidakberuntungan lainnya. Ini menurut persepsi dia. Dan dia merasa bahwa menelusuri jejak masa lalu, dia mulai membanding-bandingkan bahwa ada teman-teman yang menurut pandangan dia jauh berada di bawah dia, baik dari sisi katakanlah kebahagiaan masa kecil, karena diberi keberuntungan mendapat orang tua yang berkecukupan, lalu jejak prestasinya semasa sekolah itu jauh lebih unggul dari teman-teman yang dia banding-bandingkan tersebut. Tetapi kenyataannya menurut persepsi dia, menurut pandangan dia, teman-teman yang dia rasa di bawah dia tersebut saat ini hidupnya jauh lebih beruntung dari hidup teman yang katakanlah curhat tersebut. Teman-teman, pernahkah Anda memetakan seberapa banyak peristiwa-peristiwa yang muncul ke kehidupan Anda, baik itu yang membahagiakan ataupun yang mengecewakan, itu terjadi karena hal tersebut sudah kalian perkirakan sebelumnya, atau kalian menganggapnya sebagai sebuah takdir. Nah, barangkali kita perlu mendiskusikan hal tersebut. Ada kalangan yang berpendapat bahwa semua peristiwa yang terjadi atau menimpa diri seseorang itu adalah buah dari katakanlah rentetan-rentetan peristiwa sebelumnya yang dia lakukan. Jadi sebenarnya peristiwa yang menimpa kita atau suatu peristiwa yang menimpa kita adalah buah dari peristiwa-peristiwa lainnya yang sebelumnya telah kita lakukan. Ini satu pandangan. Dalam pendapat orang yang berpandangan seperti ini, bahwa sesuatu yang kita harapkan akan terjadi jika X faktor dalam perencanaan atau X faktor dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang
menuju untuk sesuatu peristiwa lain yang kita harapkan, itu bisa kita inventarisir. Contohnya begini teman-teman, jika kita menghadapi ujian, tentu hal pertama yang kita harus preparation, kita harus rencanakan sebaik-baiknya adalah kita harus belajar tentang subjek yang mau diujikan tersebut. Belajar dengan baik, kemudian tahu persis informasinya, bab berapa yang akan diuji, lalu tahu persis kapan waktu ujiannya, berapa lama ujiannya, dan segala macam yang terkait dengan ujian tersebut. Jika kita merencanakannya atau membuat peristiwa-peristiwa sebelum ujian tersebut relevan dengan kondisi-kondisi objektif yang akan mengakibatkan hasil dari ujian tersebut, peristiwa lanjutannya itu dengan baik, dengan matang, maka tentu hasil ujian yang kita peroleh jauh akan lebih baik dibanding teman-teman yang tidak merencanakannya. Jadi pada pandangan pertama ini, sepanjang kita bisa menginventarisir X faktor dari satu hal yang akan mempengaruhi peristiwa lanjutannya, maka kemungkinan besar atau potentially hasil yang kita dapatkan pada peristiwa berikutnya adalah sangat menyenangkan, membahagiakan. Mari kita ambil contoh lain misalnya. Katakanlah ada dua orang yang hobinya bersepeda, dan bersepeda itu suatu kegiatan yang di samping bagi pehobi itu membahagiakan, menyenangkan, tapi ada resiko di balik hobi tersebut. Kita ambil contoh si A dan si B. Si A adalah pesepeda, si B juga pesepeda. Si A, dia sebelum bersepeda mempersiapkan, menginventarisir segala X faktor yang akan menjamin bahwa pada saat dia bersepeda, peristiwa yang dialaminya adalah peristiwa-peristiwa yang sesuai yang diharapkan. Dia tidak ingin ada kecelakaan, dan andai kata kecelakaan tersebut tidak bisa dihindarkan, dia ingin mitigasi risiko, telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Jadi si A ini sebelum bersepeda, satu, dia memeriksa keadaan atau kondisi sepedanya. Dua, dia barangkali saja mempersiapkan di sepedanya tersebut, katakanlah bantuan pertama dalam kecelakaan, P3K. Kemudian dalam bersepeda, yang faktor-faktor eksternal. Jadi X faktor ini ada internal, ada eksternal. X faktor internal itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Soal persiapan sepeda, soal kesehatan, soal alat pengaman diri, katakanlah pakai helm dan segala macam. Soal penyiapan alat P3K, soal misalnya menulis nomor telepon di sepeda, jika sesuatu terjadi orang tahu siapa yang dihubungi. Lalu si B, dia natural aja, ya bersepeda ya bersepeda tanpa ada preparation terhadap X faktor, baik X faktor yang sifatnya internal yang dalam kendali dia maupun X faktor yang sifatnya eksternal, katakanlah pemilihan rute, jam dia berolahraga dan segala macam. Nah, menurut teman-teman, mana probabilitas katakanlah peristiwa yang akan barangkali saja potensial mengecewakan di belakang hari? Apakah yang menimpa si A atau yang menimpa si B? Menurut Bang Kica, peristiwa yang akan mengecewakan probabilitasnya lebih potensial akan menimpa si B, karena si B preparationnya tidak menginventarisir X faktor, baik internal yang dalam kendali dia maupun X faktor eksternal yang tidak dalam kendali dia, tapi dia bisa menginventarisir, memilih rute, jam dan segala macam. Jadi kira-kira lebih kurang begitulah menurut pandangan yang pertama ini, bahwa sepenuhnya dalam tanda petik takdir, dalam tanda petik peristiwa yang menimpa kita saat ini atau saat-saat sebelumnya atau di masa-masa yang akan datang, itu tidak terlepas dari bagaimana kita bisa menginventarisir X faktor, baik itu yang dalam kendali kita maupun X faktor yang di luar kendali kita. Semakin kecil X faktornya, maka potensially peristiwa yang akan kita alami itu akan membahagiakan. Tetapi semakin besar X faktor yang tidak kita accountable, yang tidak kita perhitungkan, maka semakin besar juga peristiwa yang akan mengecewakan datang menimpa kita. Ini menurut pendapat teman yang pertama. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa segala yang menimpa kita, baik itu yang membahagiakan
maupun yang mengecewakan itu sepenuhnya ditentukan oleh otoritas lain di luar diri kita. Nah, mereka-mereka yang percaya ini itu meyakini bahwa sebagai manusia kita hanya menjalankan satu skenario yang telah dituliskan, satu cerita yang telah dituangkan, dan kita tidak punya otoritas untuk merubahnya. Orang-orang yang katakanlah berada di mazhab ini menerima dengan lapang dada apapun yang menimpa dirinya, dan dia menganggap bahwa itu bagian dari ujian kehidupannya. Nah, teman-teman yang Bang Kica sayangi, teman-teman berada di posisi mana? Apakah teman-teman percaya bahwa peristiwa yang menimpa kita, katakanlah takdir, itu sepenuhnya ditentukan oleh seberapa baik preparation kita dalam mempersiapkan diri, seberapa jago kita dalam inventarisir X faktor, baik yang internal maupun yang eksternal, kemudian memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul. Atau teman-teman percaya, mari jalanin saja hidup ini, bukankah cerita kehidupan sudah dituliskan dan kita hanya sekadar pemain-pemain yang melakukan adegan demi adegan sesuai dengan skenario yang tertulis. Kalau Bang Kica sendiri berada di tengah-tengahnya, dalam artian Bang Kica percaya bahwa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan sepanjang, atau itu potensial lebih besar akan kita raih sepanjang kita mampu menginventarisir X faktor yang akan mempengaruhi peristiwa tersebut. Tetapi di balik itu semua, bahwa sesuatu yang belum terjadi adalah misteri. Jika terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itulah misteri. Mari kita terima, berdamai dengan diri, menerimanya sebagai sebuah takdir barangkali, dan berusaha untuk menjadikan itu sebagai pelajaran agar nantinya peristiwa-peristiwa serupa dalam bentuk dan wajah lain tidak terjadi lagi. Dan untuk mengantisipasinya tentu mari kita berusaha jeli melihat semua X faktor yang akan mempengaruhi sesuatu yang ada di hadapan kita. Bang Kica tidak menyalahkan teman yang curhatnya 1,5 jam. Barangkali saja itu adalah buah dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dialami. Dan sepanjang pengamatan Bang Kica, memang teman ini adalah di masa kecilnya anak yang paling dimanjakan, anak yang selalu dipuja-puji oleh orang tuanya, keluarganya, bahkan teman-temannya, karena dia memang hidupnya penuh keberuntungan. Kalau kita berteman dengan dia, soal jajan segala macam terjamin. Jadi si anak ini dari kecil merasa hidupnya selalu lancar-lancar saja, barangkali saja itu tidak ada kendala, tidak pernah menerima satu challenge, satu tantangan yang membutuhkan perjuangan. Sehingga di masa-masa besar terbentuklah karakter menggampangkan, menganggap segala sesuatu X faktor itu tidak ada. Yang ada adalah hidupnya lancar-lancar saja. Padahal pada saat kecil yang membuat hidupnya lancar eksternal X faktor, yaitu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh orang tua mereka. Terakhir, pesan moralnya adalah jika kita ingin anak kita tidak mengalami nasib seperti teman Bang Kica, mari kita mendidiknya dengan benar, dengan baik. Parenting adalah satu ilmu yang wajib kita pelajari. Tidak bisa kita mendidik anak seperti apa yang orang tua kita lakukan terhadap kita, karena tiap zaman beda tantangannya, beda pengaruhnya. Akhir kata, Bang Kica ingin kita semua mensyukuri nikmat kesehatan. Dan salah satu dari ekspresi rasa syukur adalah mari kita berolahraga rutin setiap hari. Nggak usah mahal-mahal, berjalan kaki barangkali 3-4 km sudah lebih dari cukup untuk memaintain nikmat kesehatan yang Allah berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.